Salam sejahtera dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semuanya. Semoga kita semua selalu dalam bimbingan Tuhan Yesus Kristus dan mengalami lawatannya. Manis pahitnya kenyataan firman Tuhan dalam hidup orang percaya agar menjadi saksi Tuhan yang efektif akan menjadi fokus renungan hari ini, yang didasarkan atas kitab Wahyu 10 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya akan membacakan ayat 9 sampai ke-11. Sementara itu saya persilakan Bapak Ibu Saudara-saudari membacanya dengan seksama. Bunyinya seperti ini. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Sedemikian jauh firman Tuhan. Sabda Yesus yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan yang melakukannya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, perintah mengambil dan memakan gulungan kitab seperti dalam nas hari ini juga pernah dialami oleh Yehezkiel dalam Yehezkiel pasal 3 ayat 1 sampai 3. Ini adalah sebuah simbolisme bahwa seseorang bisa menjadi saksi Kristus bila ia mau menerima firman Allah dan mau memberi makan jiwanya dengan firman Allah itu. Tanpa ia sendiri menerima firman Allah dan menjadikannya dasar bagi hidupnya, maka ia tidak akan bisa menjadi saksi Tuhan yang efektif. Pada sisi lain, firman Allah, makanan jiwa itu rasanya memang manis pahit. Manis karena mengandung kabar baik, berita anugerah, pengampunan, pengharapan, penguatan, penghiburan, dan lain sebagainya. Pahit karena firman Allah itu menegur, firman Allah itu memukul kelakuan yang tidak benar dan ancaman penghukuman kekal bagi yang tidak taat kepada perintah Allah. Dalam realitas inilah Yohanes, penulis kitab Wahyu ini, diperintahkan terus memberitakan firman selama sangkakala terakhir, yakni tanda kesudahan zaman belum berbunyi. Saudara-saudariku yang terkasih, ada 3 poin penting dari nas hari ini yang mengajarkan kita untuk menjadi saksi Tuhan yang efektif. Pertama, untuk menjadi saksi Tuhan yang efektif, maka kita menerima firman Tuhan. Penerimaan akan firman Tuhan sama seperti kita menerima hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, untuk menjadi saksi Tuhan yang efektif, maka firman Allah yang diterima itu harus menjadi makanan bagi jiwa kita. Menerima firman Allah atau menerima Tuhan saja belumlah cukup, tetapi harus diikuti dengan mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya, sehingga firman itu menjiwai seluruh cara berpikir, perbuatan, dan tutur kata kita. Manis dan pahitnya firman Tuhan yang kita jiwai adalah sebuah realitas yang harus kita terima untuk mendisiplinkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak akan bertumbuh jika hanya mau menerima bagian firman yang manis saja,
bagi diri kita. Yang ketiga, untuk menjadi saksi Tuhan yang efektif, kita harus memanfaatkan kesempatan yang disediakan Tuhan sebelum kesudahannya tiba untuk terus memberitakan firman Allah. Terang yang sudah kita dapat dari menjiwai firman Allah harus diefektifkan untuk menerangi lebih banyak jiwa lagi. Jangan disembunyikan di bawah gantang. Kiranya Tuhan Yesus Kristus terus membimbing kita menjadi anak-anak Tuhan yang efektif, lebih berdaya guna bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bimbinglah selalu kami anak-anak-Mu yang lemah ini, agar menjadi saksi-Mu yang efektif di dunia ini. Pelihara, lindungi, lancarkan, dan berkati semua aktivitas, kerja, usaha, dan pelayanan kami hari ini. Berilah kesehatan dan jauhkanlah kami dari mara bahaya. Oleh bilur-bilur-Mu, biarlah yang sakit dan lemah disembuhkan dan dikuatkan. Penuhi pikiran kami dengan hikmat dan hati kami dengan damai sejahtera. Cukupilah segala kekurangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pinta. Amin. Salam.